الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه بنية القبول وتمام كل سوء ومقبول إلى حضرة الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته أجمعين من الأولياء والعلماء والشهداء والصالحين خصوصا لمؤلف هذا الكتاب شيخ لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Makna daripada inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan muslima, yang mana maknanya doa iftitah awalan itu adalah sesungguhnya aku menghadapkan wajahku serta hatiku kepada Tuhanku, Sang Pencipta langit dan Pencipta bumi. Yaitu maknanya kita terapkan di dalam sembahyang adalah kita mengesampingkan segala hal yang lain dari Allah. Haratan kita sudah masuk ke dalam ibadah sholat sembahyang, maka hanya Allah saja yang kita ingat di hati dan di pikiran kita, yaitu mengingat-ingat kebaikan sini, di mana karena kebaikan Allah seperti hidayah dan taufiknya sehingga dapat melaksanakan ibadah sholat. Lalu bagaimana dengan ibadah yang lainnya? Tinggal kita kiaskan lagi. Nah, kayak kita alhamdulillah pada malam hari ini, malam Senin, seperti biasanya kita bermajelis taklim, awak sehat, umur ada, kemudian ada waktu yang lapang, sehingga kita dapat berkumpul kembali di dalam majelis taklim ini guna mempelajari ilmu, khususnya ilmu sholat, ya kan? Dan kada jua kita menafikan, meyakini bahwasanya hidayah dan taufik Allah jualah yang menghantarkan kita kepada kebun-kebun surga, ujar Rasulullah. Lalu apa ujar sahabat? Betapun lawan Nabi kebun-kebun surga itu ya Rasulullah? Yaitu majelis ilmu, yaitu tempat yang ngebahas tentang ilmu. Ya, dari bapak orang sehat, umur panjang, yang kebetulan waktu lapang, akan tetapi digunakan untuk hal yang lain. Ada juga, ya kan? Nah, alhamdulillah kita dapat mengisi waktu yang lapang serta umur yang panjang sehat ini untuk ibadah. Kawal mengerjakan sholat berjamaah, sembahyang wajib, sembahyang sunat, lengkap tadi kita sembahyang taubat, sembahyang hajat, sekaligus kita sembahyang mutlak, yang di akhirnya ada doa hadiah untuk orang-orang yang telah mendahului kita. Nah, jadi itulah yang diingatkan Allahnya nanti. Kemudian lagi hanifah muslimah. Nah, makna hanifah muslimah adalah bahwasanya apa tuh? Keadaan engkau itu hanya cenderung kepada agama yang sebenarnya, yaitu agama Islam. Alhamdulillah lagi halus imbah lahir ke bumi dari rahim ibu, sulbi ayah, dan lingkungan muslim. Alhamdulillah, sabaratan kita macam itu kalau lah. Alhamdulillah. Lalu kita harus menjaga dan memelihara agama kita dengan meyakini bahwa Islamlah agama yang kupeluk, agama yang sebenarnya. Islam adalah agama yang telah Allah ridhoi, dan Islamlah
agama yang dianut oleh para nabi-nabi terdahulu sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inna dina 'indallahil Islam. Kemudian lagi kata musliman pada doa iftitah itu menunjukkan serta menegaskan oleh diri kita bahwasanya kita adalah orang Islam yang harus menunjukkan keislaman kita kepada dunia, menunjukkan keislaman kita kepada zahirnya. Lalu apa yang ditampakkan dari keislaman seorang muslim? Ujar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada dua mulai yang pertama dulu. Al-muslimu man salama al-muslim min yadihi wa lisanihi. Orang Islam itu adalah orang lain selamat daripada kejahatan lidahnya dan selamat daripada kejahatan tangannya. Itu adalah orang Islam. Berarti pemahaman kebalikannya, ada orang melakukan kejahatan dengan lidahnya, dengan tangannya, berarti ini lain Islam lah, berarti ini bukan orang muslim lah. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, dia bukan orang muslim. Bapak, Islam yang ingin anut apa? Islam KTP. Lalu apa contoh jahat lisan, jahat tangan? Mungkin kita sudah paham dan maklum aja sudah. Jahatnya tangan seperti apa? Madam Pelen tanpa hak, ya jahat secara lisan, jahat secara tangan. Sudah itu maklum aja, paham aja sudah. Kemudian jahat secara lidah itu seperti apa? Oh, menyambati, mengadu domba, wah itu sudah tahu deh kita. Mafhum sudah. Gibah hukumnya haram, namimah, adu domba haram, tahu sudah kita. Tapi ada yang kita itu kelewatan. Apa yang kelewatan? Kejahatan lidah yang mengakibatkan ragu di dalam keyakinan. Itu jahat juga. Contohnya bagaimana? Contohnya adalah misalnya malaikat itu di dalam keyakinan umat Islam lah, malaikat itu tidak pernah berbuat dosa. Apa saja yang Allah Ta'ala perintahkan kepada para malaikat, maka malaikat itu akan tunduk patuh dengannya. Ternyata ada sekelompok yang meyakini atau menyampaikan keyakinan mereka kepada kita umat Islam. Apa tuh? Malaikat salah julung wahyu. Mestinya dijulung kepada Sayyidina Ali, bukan dijulung kepada Muhammad bin Abdullah. Jadi Rasulullah utusan Allah itu adalah Sayyidina Ali, bukan Nabi Muhammad. Nah, ini adalah kejahatan lisan yang mengakibatkan ragu orang lain terhadap keyakinan yang ia anut. Kejahatan nih. Bisalah kita mengatakan orang ini muslim? Tidak. Ini lain orang Islam kayak ini. Kenapa? Karena malaikat itu sudah Allah Ta'ala nyatakan di dalam Al-Quranul Karim, di dalam firman-Nya yang suci, la ya'suna ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat itu tidak akan mendurhakai Allah. Malaikat itu selalu mentaati apa ujar Allah. Jadi kalau malaikat Jibril menyuruh wahyu kepada Nabi Muhammad, berarti memang itulah yang disuruh oleh Allah kepada malaikat Jibril. Itu yang benar. Ya kan? Apalagi yuk, kejahatan lisan. Ada yang menyerang hati, ya kalau ada yang menyerang telinga, ya kalau ada pulang menyerang keyakinan. Ada juga ibu-ibu
lisan itu kejahatannya menyerang pikiran. Bisa juga. Apa contohnya? Inna maqoli rahmatan fid dunya, inna maqoli rahmatan fi Makkah. Ujar Gufron, Mama Gufron. Itu ada di Jawa situ, Mama Gufron namanya. Kada bebinian kada lalakinya, tapi ada mamanya. Ujar si Gufron ini bisa bapander bahasa Samud, bisa bapander lawan orang nanti kubur, bisa juga bapander lawan Nabi Adam. Ayo, amun pian mendengar ceramahnya Mama Gufron ini, ya Allah. Padahal pian ini sudah pernah belajar di madrasah, belajar di SD, belajar di sanawiyah, aliyah, belajar di SMP, SMA, anak sekolahan tah. Mendengar ceramahnya itu udah nang kayak kita ini orang yang kada berpengetahuan dapatnya. Seakan-akan kita ini orang jahil di hadapan inya itu. Ya Allah. Bisa bapander bahasa Samud, bisa bapander bahasa di dalam kubur. Bahasanya apa? Inna maqoli, inna maqoli. Nah itu aja diputar-putar. Nah ini kejahatan lisan. Yang diserangnya apa? Yang diserangnya adalah pikiran dan akal sehat kita. Kenapa jadi ulun sambat namanya Mama Gufron? Karena memang Mama Gufron ini sudah menampaikan lawan dirinya itu. Jadi karena inya seorang yang menampaikan dirinya berikut dengan tingkah lakunya yang aneh itu, maka ulun hendak memberitahu kepada buat pian bahwasanya Mama Gufron itu sesat lagi menyesatkan. Kalimat yang keluar dari lisannya pada saat berceramah itu merupakan kejahatan lisan. Nah maksud ulun itu apa bapander kayak ini? Silakan pian cek aja. Inya raminya di internet bukan? Maaf pian betapunnya lawan anak pian kah kena? Betapunnya lawan cucu pian kah? Mama Gufron tuh kayak apa garang? Nah silakan pian lihat tuh isi ceramahnya. Majelis taklim kita ini bukan namanya Asy-Syifa. Asy-Syifa itu artinya penyembuh. Apa rahasia dari penamaan penyembuh atau Asy-Syifa? Sebab ulun bermaksud ingin memberikan sumbangsih kepada masyarakat dalam hal mencerdasakan, terutama dalam hal agama. Nah itu, terutama dalam hal agama. Kenapa jadi dalam hal agama? Karena sudah tahu aja pian kita pada ya, anak pesantren lah yang di muka pian ini pernah mengenyam pondok pesantren. Limbah itu pulang karena kita berada di zaman internet bukan, yang aneh-aneh itu kelihatan oleh kita. Mun bahari kita tahunya apa dari mulut ke mulut aja, kalau di situ ada pengajian ilmu sabuku. Bahari kita sama tanya pengajian ilmu sabuku aja. Padahal kita kada tahu juga kayak apa ilmu sabukunya. Hanya dipandangkan orang sesat dia itu ilmu sabuku. Tapi karena kita berada di era internet sudah buai, nampak di depan mata kita perilaku-perilaku sesat itu. Ajaran-ajaran sesat itu ada di depan mata kita. Dan ajaran sesat ini pada-padanya sabarataan buai menisbahkan kepada agama atau menisbahkan kepada ajaran agama, sehingga agama Islam buai tercoreng kesuciannya, sehingga ajaran Islam itu buai terkotori kemurniannya. Ya, sekarang nih
Belum adakanlah kalau pian melihat atau mendengar kisah ada jar video jar. Apa isi videonya? Siksa kubur, nikmat kubur. Adalah suaranya cok dengari. Sabarataan tuh gue palsu madakan. Kadangnya kita harus meyakini jar. Sebab ini perkara gaib jar. Perkara keimanan jar. Iya, kita percaya, kita mengimani dan meyakini akan adanya siksa dan nikmat kubur, percaya. Tapi kalau direkam itu nah, ada orang hanya mau kubur gue masih basah lagi kuburannya. Datang orang yang membawa HP gue. Di situ ditabuknya tanah sekiranya semeteran daripada kuburan tadi itu, dimasukkannya dulu HP-nya itu ke dalam bungkus gula, plastik gula, diikatnya, dijaraknya, hanya ini masukkan ke dalam tanah yang ini tabuk tadi itu, inya hidupi, ulang perekam suara, masukkan, tutupinya. Di situ kan apa yang terjadi? Dilihatkan selama 24 jam kameranya tadi di dalam tanah yang berparakan jaraknya lawan kubur orang yang hanya berkubur tadi. Limbah sudah 24 jam ditampayakannya di video. Lalu ia bawakan pandar sesungguhnya bahwasanya ada nikmat kubur. Nih buktinya, setel musik. Setel apa namanya? Bukan musik apa? Videonya. Setelnya videonya. Sekalinya didengar di situ mulai bunyi banyu mengalir. Bunyi kicau burung. Sayup-sayup ada suara mengaji. Dipadahakannya bahwa ahli kubur itu sewaktu di dunia adalah orangnya taat bakti kepada Allah sehingga ini di dalam kubur mendapatkan nikmat. Lalu ini pernah buktinya suara di dalam kubur dapat nikmat, mau bunyi banyu mengalir, kicau burung lawan bacaan ayat suci Quran. Ulu memadahakan aja lawan bagian itu editan bu. Editan ham ada kan zaman ini ya kan. Jadi bentuk kesesatan yang ditampilkan secara terang-terangan itu amun kadang kita membentengi diri kita, membentengi orang-orang yang kita sayangi, orang-orang yang di sekitar kita terhadap penyimpangan tersebut, apa yang terjadi? Dosa. Kenapa jadi menyebut dosa? Karena fardu kifayah bagi orang yang tahu untuk memberitahu kepada yang belum tahu. Fardu kifayah. Nah itu dia. Nah jadi apa tadi kisahnya? Hanifah muslimah, kita sebagai orang Islam, selain kita itu beriman kepada Allah dan Rasulnya, kita harus mengamalkan keislaman kita. Apa amalan keislaman itu? Yaitu jangan sampai orang lain dirugikan oleh lidah dan tangan kita karena kejahatan keduanya. Jangan sampai. Maka kita harus menjaga lidah kita dan menjaga tangan kita. Lidah dijaga kayak apa? Kisahnya menjaga lidah tuh supaya jangan jahat. Gunakanlah lidah itu untuk menyampaikan yang baik. Digunakan untuk mengucapkan hal yang terpuji. Jangan mengesahkan orang tolak. Jangan memfitnah, tapi yang dikisahkan memang fakta dan kenyataan. Nah itu dia.
syuting dah lah. Yang kedua pula hadis nabinya, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ciri bagusnya keislaman seseorang itu adalah orang tersebut meninggalkan hal yang tidak berguna bagi dirinya. Jadi kemudian melihat orang tersebut gawiannya sia-sia, ya kah? Berarti kada bagus keislamannya, itu aja. Lalu apa contohnya? Nah, contohnya ya. Contohnya adalah ibu adalah orang yang minta-minta jadi pengemis. Itu contohnya. Biar tahu bu, orang yang minta-minta jadi pengemis itu malah jadi gawian bukan menjadi kebutuhan yang mendesak, kada, tapi menjadi gawian, menjadi profesi. Banyak sudah kasusnya pengemis itu limbah kedapatan, inya bermobil bukan. Jadinya memarkir dulu mobil itu agak jauhan daripada tempat inya mengemis. Keluar dari mobil lah pakainya compang-camping, lawan topi purun tuh lah, topi yang bahannya sugih. Ya. Ada juga pengemis yang ketangkapan, limbah ketangkapan lalu ditelusuri hartanya ini kayak apa? Ternyata di ATM-nya puluhan juta. Pengemis puluhan juta. Bayangkan. Kasihan orang-orang yang dasar fakir miskin. Gegara orang ini. Ya kalau lah. Boleh aja kan kita ini mengemis, andai kata adalah minta-minta mengemis, boleh aja Pak. Boleh apabila berada di keadaan yang sangat mendesak, boleh. Halal duitnya. Lamun kayak tadi Pak, haram duitnya. Kada boleh. Apa dalilnya menghalalkan duit yang diterima oleh pengemis? La yahillu malu akhihi hatta amti bi nafsi. Hatta amti bi nafsi. Al-Qur'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak halal harta seseorang itu yang inya terima begitulah kecuali berdasarkan kerelaan hati orang yang memberi. Lalu Imam Al-Ghazali menyebutkan haram hukumnya orang yang datang minta bantuan kepada si fulan dalam keadaan compang-camping, padahal sebenarnya inya itu adalah orang yang mampu, sehingga si fulan tadi mau memberi bantuan karena melihat pakaiannya yang compang-camping. Maka haram bagi si pengemis tadi yang si minta-minta tadi itu menerima duit dari si fulan tadi. Si fulannya tetap dapat pahala karena dia meyakini bahwa si pengemis ini dasar orang membutuhkan. Tetapi bagi si pengemis yang berpura-pura jadi pengemis padahal sebetulnya lain pengemis, haram hukumnya duit yang dia terima itu. Nah itu namanya perbuatan sia-sia mengemis tadi, minta-minta. Nah jadi bagusnya kayak apa? Kita nih yo kalau misalnya tak desek nih, lawan duit nih, kebutuhan nih kayak apa? Begawi sudah jar, tapi mandek jar. Bapak kayak apa? Atau misalnya begawi iya, tapi kolehannya itu 2 hari lagi hanya dapat kolehannya. Nah untuk menuju ke 2 hari ini kan hari ini harus makan dulu.
esok makan dulu, baru nanti hanya hari ketiganya menerima lawan upah gaji. Bapak kayak apa? Cari sampingan yang lain. Nah itu kalau menutupi sampingan itu lawan kebutuhan yang mendesak tadi. Misalnya pagi sampai siang begawi lawan kurang, menjaga warung kah, atau mengupahakan jasa kah, misalnya menyetrika atau apakah umpamanya, hanya dapat jar gajinya jar 2 hari lagi ya udah kebiasaan pakai itu, cuman lantaran hari ini udah mendesak banarna, coba cari sampingan pulang antara siang ke sore, bisa cari barangnya ngontek-ngontek ke kawanan ka bapak panderan lawan kawan, aku ini butuh duit pernah ada pak ikam gawian barangnya suruh hijau dan apakah barangnya menjaga anak ikan kah, itu misalnya. Nah itu bisa menutupi lawan kekurangan tadi. Sudah jar gawian sudah ada sampingan juga, tapi dasar kebutuhan ini lebih besar daripada apa yang dikoleh. Maka ya Pak, berhutang boleh? Boleh berhutang. Ketika berhutang, maka ingat akan harus bertanggung jawab dengan hutang. Terserah dia mau berhutang lawan siapa, entah lawan keluarga kah, entah lawan kawan kah, atau lawan ampun warung kah berhutang. Yang pasti pian harus bertanggung jawab dengan hutang pian itu. Misalnya contoh, berhutang pak aku berapa? 50.000. Kena ulun bayari, kena aku bayari 3 hari dari sekarang batas waktunya. Nah jurang 50.000, terima aja duit hutangan. Nah pian harus bertanggung jawab tuh dengan duit 50.000 tuh bahwa 3 hari ke depan pian membayar sesuai dengan pander pian di awal. Sampalinya jar kada cukup jar waktunya 3 hari pian berdatang lawan orang itu. Berdatang itu bukan meminta hutang lagi kepada aku kena kawanan 3 hari. Hari ini belum ada, nah bisakah minta tempo lagi 3 hari ke depan? Asal pian bertanggung jawab boleh cilai, maka duit hutangan pian tadi itu halal untuk pian gunakan sepenuhnya dan seutuhnya. Lawan juga harus diingat bahwa kalau kita berani berhutang kepada orang lain, kita itu sedang menyandarkan kepercayaan orang, harga diri, nama baik kita sandarkan ke orang itu maksud Allah. Siap-siap aja kalau kita melanggar janji kita, nama baik kita menjadi tercoreng. Siap-siap aja tuh. Karena di hari kemudian kalau umpamanya kalian mau membayari lah, apalagi misal samar, apa jar tagi-tagi hutang dia, tahu aja udah ada duit, dia tagi-tagi juga. Berapa kali kan sudah pulang kulit punya nih? Nah, yang berhutang lebih ganas daripada yang menagih. Datang dia lagi itu kada dihutangi orang, jaya dia. Bahkan bisa jadi yang menghutangi itu akan ngasih tahu kepada orang-orang lain, kawan-kawannya kah? Kamu hati-hati jangan si anu tuh. Apabila ininya datang lawan ikan pindah baik-baik berpender. Itu biasanya sinyal tak? Sinyal anak hutang tak? Emang kenapa gerang? Punya berhutang kan ada duit hutangi, kenapa gerang? Enggak, masalahnya aku punya pengalaman tahun ini tuh. Inya itu berhutang enggak, kada bayar. Bahkan aku tadi malah inya yang nyolot, inya yang ganas. Kalau ikam siap aja menanggung kayak itu, ya silakan, karena duit ikam juga. Malah anak mau utangi ke kada karena ya hak ikam juga. Cuman ini berdasarkan pengalamanku, jadi akan ini persiapan. Barangkali ikam kayak apa kalau lagi memikirkan caranya.
Dituliskah namanya? Ya kan, disandarkankah? Apakah disandarkan benda? Barang aja. Ya kan? Nah harus bertanggung jawab. Nah kalau pian yang mau hutangi orang kayak apa? Pian harus lihat orang yang berhutang tadi memang manusia yang hobi berhutangkah, kadangkah? Itu harus jadi pertimbangan Bu ay. Mun orang ini nak hobi juga berhutang, pindah sendat-sendat juga, ini membayari. Mending pian kada usah menghutangi gin, orang tuh cukup memberi aja berapakah bari. Nah itu dia. Kalau umpamanya ini kan pernah berhutang dia sepengetahuan punya. Jadi sepengetahuan tuh ini pertama kali nah datang kepada aku nah berhutang berarti kan ini butuh benar loh. Silakan hutangi. Tapi pian tagih lawannya itu berapa hari yang Anda bayar kainan sampai pastikan orang yang berhutang lawan pian itu menyambat 3 hari ya. Kalau 3 hari, hari ini hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, berarti Rabu kan datang ke sinilah membayar inggih ya. Nah, hanya pian menghutangi. Lah limbah itu pulang pian harus ada sikap di dalam hati pian, kada usah disuarakan, cukup sikap aja di dalam hati. Amun inya membayari, berarti inya bertanggung jawab. Apabila inya kada membayari, ngalih ditagih. Oke lah kalau umpamanya inya minta ulur waktu, bari waktu. Tapi kalau misal mucil juga, ini di dalam hati pian aja di pepender, amun mucil juga datang pulang berhutang lawan aku, kada kuhutangi, cukup aku membari aja. Nah macam itu tuh harus ada tuh terpasang di hati itu sikap. Dah lah, kemudian lagi aku jar kada kau aja berhutang jar. Aku prinsip aku tuh hidup itu kada usah berhutang. Misalnya seperti itu. Nah yang keempat tuh caranya. Lamun misalnya pian mendesak nih kebutuhan duit, minta duit. Jangan sopan pian bersuara minta duit. Kenapa kayak itu? Ya karena pian dalam keadaan tanpa desak. Darurat, kayak gue sudah kebutuhan darurat bersuara. Entah itu pian pependar lawan kakak pian kah, adik pian kah, minantu pian kah, mintu hapian kah, pokoknya siapa aja gitu nah. Menghendap sudah habis nih caranya habisnya tinggal syuting aja lagi, minta duit, dah itu. Lawan anak minta duit. Bengat juga bang lah minta duitnya lawan orang lah. Minta duit 1 juta aja orang. Biasanya Bu Ai kalau umpamanya dalam keadaan darurat itu hanya untuk kebutuhan yang mendesak aja. Misalnya apa kebutuhan mendesak tuh sewa rumah, kebutuhan mendesak. Listrik mati, kadang sing dibayari misalnya. Nah itu mendesak tuh. Lighting mati karena kada dibayari misalnya. Nah itu mendesak tuh, ya kan? Apalagi orang dapur kada berkukus. Nah itu mendesak juga itu, ya kan? Kalau umpamanya kuota, pulsa, kayaknya itu kada termasuk lah. Kayaknya kada termasuk. Apalagi yo lah, apalagi yo kira-kira yo, waduh banyak kayak lagi lah. Kalau bisa aja tapi ya, pokoknya ada yang namanya kebutuhan primer. Kebutuhan primer itu kaitannya adalah sandang, pangan, papan. Nah itu dia. Nah itu biasanya Bu Ai minta duit itu hanya putarannya di situ aja. Makanya duitnya tuh kalau minta duit kan ada istilah minta duit 1 juta, 2 juta, 3 juta enggak ada. Paling banyak bana 100.000 sehari itu nah menjulung. Nah itu saya ikut manusia kan, saya ikutnya lagi dia minta. Masa 100.000 ini cukup membayari listrik benar jar, udah listrik mati jar, misalnya kayak itu. Nah minta lagi lah siapa kan bisa nah kayak itu. Bila kebutuhan mendesak. Apabila yang kada mendesak, apa hukumnya mengemis? Haram hukumnya. Nah itu dialah.
Nah, si goreng. Ano pang ano, Buat ada keluarga tuh yang utang yan dyan. Pamilyannya kalau akhirnya mendasak mangangakan. Jadi akhirnya pada mana tujuan lagi jago cokop dan juga minyannya jadi naman utang yang kekurangannya itu nah. Jadi harus dibiarin lebih dulu. jadi izin ulun mau ulangi ya kan Pak. Jadi ada orang pencemburu gitu kan. Betul, orang pernah hendak berdatang kalau telah hendak berdatang tapi duitnya kada cukup lalakiannya. Jadi jir udah kawin kan duitnya betul. duitnya kada cukup. Biniannya lalu biniannya ya jangan ketiakan kena. Biniannya mau hutangi. Matangi mana pada kan cukup tadi. Si bebiniannya jadi bayar Biniannya. hutang lah aja. Si lakiannya tuh ilah nikah tuh. Oh, gitu. Kadang dulu. Ini duit untuk mahar kah? Mahar kah atau jujuran? Mahar atau jujuran? Jujuran. Jujuran. Kan? Jujurannya kurang. Bahutang lan bebiniannya. Lalu bebiniannya mau hutangi. Nah si lakian tadi tuh bayar hutang lah lawan si bininya tadi tuh. Iya betul. Jadi lalakian, bebinian, apabila nyanyinya kawin sudah, bahkan kawin sudah, itu masih ada sangkut pautnya dengan hutang piutang. Jadi kalau misalnya laki kada ada duit, yang lola lalu kepada lawan bininya, aku kada ada duit, ada kahikam duit, mengganti yang kenang ini nah, misalnya nah kayak itu. Nah maka itu hitungannya hutang bukan? Jadi kan ada yang istilahnya duit aku, duit ikam, ya duit aku. Nah itu ada. Nah jadi kalau pertanyaan kayak ini, orang nih hendak kawin, jujurannya kurang karena sayang benar berbiniannya lawan lelakiannya, lalu berbiniannya mau tangi lawan lelakiannya supaya menggenapi lawan jujuran tersebut, maka apakah si lakiannya nanti apabila jadi suami sudah bagi si istri perempuan tadi itu wajib membayar hutang lawan ini? Jawabannya iya betul, wajib itu membayar hutang tadi lawan si bininya yang sudah jadi istrinya tersebut. Nah kayak itu. Ulun kira tadi itu adalah maharnya yang disebut di dalam akad nikah. Lamunnya mahar buai upaya akan jangan berhutang. Nah kayak itu. Makanya di dalam Islam itu ajarannya murah aja. Nah itu. Jangan berhutang. Nah itu dia. Tapi kalau yang berhutang kak sah ajalah nikahnya, cuman peneng kepala mestinya malam. Nah ya kalah mestinya bersenang-senang. Nah itulah. Jadi tuh guru kalau dibayarin itu bakal lah. Tadi dibayar kan? Kalau dibayarin anaknya tuh nah. Kada dibayarinya kada apa-apa lah. Oh, Mun bini kalau kayak itu tinggal kembali kepada perempuannya tadi. Perempuannya tadi merelaakankah lawan hutang yang pernah ini dulu ke wadah lakinya nih? Atau kadangkah lamunnya merelakan? Ya berarti beres sudah. Kadang beban bagi si lalakiannya atau suaminya tadi untuk membayari. Pabilanya nang bininya mengingatakan ya ada hutang sekian ya kalau lah, nah maka si lakinya jadi wajibnya membayar hutangnya itu kepada nang bininya. Kayak itu akunnya ya kan. Ya kan udah nih Pak. Sama mama tuh nang berurusan. Oh injina tinggal pilih hatakan naik lagi berapa duitnya yang telah. Nah itu bisa dijadikan pertimbangan. Oh duitnya saya itu kah sedikit aja berarti lah menurut ikam kan kayak Pak bisa sedikit aja Pak maulah itu merelakan seandainya ia pada bayar sampai mati kan mau aja merelakan ya misalnya seperti itu. Nah ya sudah beres sudah. Jadi itu tinggal pemandaran secara kekeluargaan aja lagi berikutnya Bu Ai. Yalah. Nah secara kekeluargaan aja lagi kita. Ya lah. Laos sudah hanya aja. Laos kawin wajar. Laos lah kawin biar orangnya tuh.
Pulangnya tuh mau saya anaknya ganang udah. Sudah Oh, beranak. sudahlah. Sudah beranak. Kada jadi utang lagi tuh banyak nih. Mungkin ya Pak. Bayangkan gini. Membebis anak sudah. Berarti Ruhoy Rahayu aja. Mungkin berelak aja kalau sudah tak. Makanya tuh kan namanya nang biniannya tuh kan ngelerakan Oh iya. Nggak tahu. Ini memang dasar pula di Indonesia ini masyarakatnya secara umum itu ada prinsip tabiatnya itu rasa kenyamanan. Nah, rasa kenyamanan. Nah, jadi rasa kenyamanan ini Bu Ai harus dikesampingkan karena kalau dalam perkara-perkara yang penting atau kepada perkara-perkara yang berkaitan dengan duit. Duit ini ngalih Bu Ai urusannya, ngalih benar, ya kan? Jadi harus pitih, harus cermat, harus beristilah mengurusnya. Makanya kalau lah ibu-ibu lah rajin penceramah tuh jangan mencari duit, jangan selalu memikirkan duit, ibadah pulang, ya kalau sebab kenapa? Karena kalau memikirkan duit, duit aja yang dipikirkan kada ingat lagi lo sembahyang. Nah, ya kalau lah, karena memang seperti itu sulitnya perkara duit ini, sulitnya tuh di pintangan situ. Ya, bukan sulit mendapatkan duitnya panglah atau sulit dalam hal menjaganya panglah. Cuman maksudnya kalau sudah duit ini berkaitan lawan orang lain itu harus kita perhatikan benar hal-hal yang kada apa namanya yang kada hendak kita terjadi itu harus kita pertimbangkan matang-matang. Makanya kalau misalnya kaitannya dengan jual beli kan ada akad, kutukar lah, harga 5.000 ini jual harga 5.000 sampai segitunya loh akad. Kenapa? Karena berkaitan dengan duit, berkaitan lawan harta secara umumnya. Nah, secara khususnya itu dia Bu. Ya kan? Kendaraan, ya kalau harta diperoleh dari duit, ya kalau lah maka kita harus menjaga lawan kendaraan sekira jangan dikutan maling. Berkunci dulu. Habis itu berkunci apa yang di bawahnya ditutupi. Coba harta membuat kita. Tapi benar tidak tindakan seperti itu menurut agama? Jawabannya benar, kada salah Bu Ai. Kenapa? Karena itu bagian daripada kita bersyukur atas nikmat Allah. Punya harta dijaga, punya harta dipelihara. Itu bentuk syukur. Syukur-syukur lagi pulang bisa mengembangkannya lawan harta tadi sehingga makin banyak. Wah, itu bagus lagi. Terwujudlah firman Allah. Apa jarum Allah di dalam firman-Nya? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Siapa yang bisa bersyukur atas nikmatku ya Allah, maka aku akan menambahkannya. Nah, itu dia. Kalau urusan harta, duit Bu Ai yang penting halal, jangan sampai haram. Ya kalau lah bendanya halal, usahanya pun juga halal. Maka duit yang diterima oleh pian halal. Kemudian lagi duit yang halal tadi digunakan kepada yang halal. Selamat pian sampai ke kubur bujuran tak. Selamat pian sampai di hari pembangkitan nanti. Yang disebutkan di dalam hadis Nabi bahwasanya manusia apabila sudah hari kiamat, kemudian padang mahsyar, manusia pada-padanya bangkit dari kuburnya. Sebelum beranjak daripada kuburnya menuju padang mahsyar, itu malaikat datang. Malaikat mengajukan pertanyaan. Di antara pertanyaannya adalah, dari mana engkau mendapatkan harta dan kemana engkau menggunakan harta? Itu jadi pertanyaan. Karena pian sewaktu di dunia memperolehnya halal
digunakan kepada yang halal itu harta, maka pian selamat daripada ramutan malaikat. Ini malaikatnya meramut tuh, apabila kita salah menjawab. Nah, apabila malaikat itu meramut tuh, lalu hajainya membentak lawan kita, kasih itu nah kepada masyarakat. Oh, itu bila kita salah menjawab. Tapi kalau kita bujur menjawab, karena memang di dunia kita memperoleh harta itu dengan halal, menggunakannya kepada yang halal, malaikat senyum lawan kita, lawan juga mempersilahkan kita dengan lembut, silakan menuju pada masyar lewat sini. Itu dia, ya kah? Nah itu dia pentingnya kaitannya lawan harta itu adalah halalnya. Nah inilah yang sekiranya bisa ulun sampaikan pada malam hari ini. Kesimpulannya adalah mari kita bersama-sama untuk mendisiplinkan diri kita, untuk mendisiplinkan kita dalam hal beriman kepada Allah, berkeyakinan, kemudian pulang di dalam kelakuan kita harus yang mencerminkan keislaman. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan dengan barakat kita bermajelis taklim ini, Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita. Semoga Allah memberkahi kesehatan kita, memberkahi umur panjang kita, sehingga kita gunakan untuk taat ibadah kepadanya. Semoga Allah memberkahi ilmu yang kita miliki, sehingga menjadi ilmu yang berguna dan bermanfaat dunia akhirat. Semoga Allah memberkahi ibadah yang kita laksanakan, sehingga menjadi ibadah yang berlipat ganda pahalanya dan diterima oleh Allah. Semoga Allah memberkahi dengan majelis taklim ini, perkumpulan kita di dalam majelis taklim ini, sehingga kita dikumpulkan pula kelak nanti di yaumul qiyamah di dalam surga Allah bersama teladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Ala dilkaniyah wa likulli niyatin shalihah bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma wa zidna 'ilma wa zidna 'ilma. Alhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu bika min hali ahli an-nar. Allahumma astur 'uyubana wa 'uyuba mu'allimina 'anna wa la tudhib barakati 'ulumihim 'anna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.